Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Hajar Fauzia, anggota kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Irma Yulia dengan NIM A1J1170338 dari kelompok 3. Nama saya Nur Amalia dengan stambuk A1J1171044. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Asmi dengan NIM A1J1171045. Perkenalkan, nama saya Naska Regina Novitasari dengan NIM A1J1171043. Saya Yuci Saranani dengan NIM A1J1171032. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman dengan stambuk A1J116104. Perkenalkan, nama saya Nita Yusmala dengan NIM A1J1171041. Perkenalkan, saya Sukmawati, salah satu anggota dari kelompok 3. Dalam video ini, kelompok saya akan membahas materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini adalah tugas mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia oleh dosen Bapak Mustamin Balunggi SPD MSI. Ada beberapa poin yang akan kelompok saya bahas terkait dengan materi sistem pencernaan pada manusia ini. Yang pertama adalah organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Yang kedua, proses atau mekanisme yang berlangsung dalam pencernaan manusia. Dan yang terakhir adalah gangguan-gangguan yang terdapat dalam sistem pencernaan pada manusia. Kita masuk ke poin yang pertama, organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Nah, fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk menghidrolisis komponen makanan yang terdiri atas fatty, protein, dan lemak menjadi senyawa sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, fungsi ini dijalankan oleh organ-organ yang berada di dalam sistem pencernaan. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia terdiri atas dua, yakni organ yang berperan sebagai saluran pencernaan dan organ yang berperan sebagai kelenjar pencernaan. Organ yang berperan sebagai saluran pencernaan terdiri atas rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Sedangkan organ-organ yang berperan sebagai kelenjar pencernaan terdiri atas hati dan pankreas. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saluran pencernaan yang pertama kali dilalui oleh makanan adalah rongga mulut. Rongga mulut ini merupakan saluran pertama kali tempat makanan masuk. Nah, pada rongga mulut ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dan pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh gigi dan otot rahang, sedangkan secara kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim di dalam rongga mulut. Nah, setelah makanan dari rongga mulut, makanan akan langsung masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Pada kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik. Selanjutnya, makanan akan masuk ke lambung. Saat makanan sampai ke lambung akan terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Lambung mulai mencampur makanan menggunakan cairan lambung dan enzim. Dinding lambung disusun oleh otot-otot poles yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik. Cairan lambung itu diproduksi oleh kelenjar kardiak, kelenjar oksitrik, dan kelenjar pilorik. Cairan lambung itu sendiri mengandung HELT. Lambung menghasilkan pepsin, amilase, dan lipase. Lambung itu tetap padat untuk beberapa waktu, kemudian mengalami kontraksi segmental dan otot, memberikan kontribusi untuk pencampuran dan penghalusan makanan itu sendiri. Kemudian sejumlah isi dari lambung itu terdorong ke usus halus oleh gerakan peristaltik. Setelah masuk ke usus halus, terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus itu sendiri. Fungsi utama dari usus halus adalah pencernaan dan penyerapan zat gizi dari campuran makanan yang berasal dari lambung. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari organ pencernaan setelah usus halus. Sebelum memasuki usus besar, material yang berada pada usus halus masih bersifat cair. Kontraksi otot dalam usus besar berkoordinasi sehingga mencampur makanan secara halus dan menjaga material pada usus besar proksimal sehingga memberikan waktu yang cukup untuk penyerapan zat gizi. Fungsi dari usus besar itu sendiri adalah untuk menyerap air pada proses pencernaan sebagai tempat terbentuknya vitamin K dan vitamin H sebagai hasil simbiosis oleh bakteri usus, tempat terbentuk massa feses, dan mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar tubuh.
Masuk ke organ pencernaan yang terakhir, yakni rektum dan anus. Anus merupakan lubang tempat pengeluaran feses dari tubuh. Sebelum feses dikeluarkan melalui anus, feses disimpan terlebih dahulu di rektum. Setelah feses siap dikeluarkan keluar tubuh, otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Baik, dalam sistem pencernaan makanan pada manusia dibangun oleh dua. Yang pertama yaitu oleh saluran pencernaan dan yang kedua oleh kelenjar pencernaan. Nah, di sini saya akan membahas bagian kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan makanan pada manusia terdiri dari hati dan pankreas. Nah, kali ini saya akan membahas kelenjar pencernaan pada hati. Baik. Nah, pada hati ini kita ketahui menghasilkan suatu zat yaitu zat empedu, di mana selain berfungsi untuk menetralisir racun yang masuk bersama makanan saat kita menelan makanan, salah satu fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan cara memecah lemak. Dalam proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, fungsi hati adalah untuk membantu menetralisir kadar glukosa berlebih di dalam darah. Nah, selain itu, organ hati ini juga berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Selain itu, hati juga berfungsi untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen atau mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan. Selain itu, organ hati ini juga berfungsi untuk mengubah kolesterol dan asam amino menjadi glikogen jika kekurangan glukosa. Selain itu, di dalam hati ini juga fungsinya yaitu untuk merombak sel darah merah yang telah rusak. Selain itu, di hati juga ini fungsinya itu yaitu untuk menyimpan kelebihan vitamin A, D, E, dan K. Jadi, hati ini sangat memberikan pengaruh besar bagi proses pencernaan karena di samping menyediakan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan, hati ini juga memiliki beberapa fungsi lain yang sangat penting untuk tubuh kita. Jadi kita akan bahas adalah pankreas. Nah, pankreas adalah bagian dari sistem pencernaan yang membuat dan menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus. Nah, pankreas ini terdiri dari dua jaringan. Yang pertama jaringan eksokrin dan jaringan endokrin. Nah, kita bahas dulu jaringan eksokrin. Nah, jaringan eksokrin ini berupa sel-sel sekretorik yang menghasilkan enzim pencernaan berupa amilase, lipase, dan tripsin. Nah, amilase ini mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa, sedangkan lipase tripsin itu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan tripsin itu mengubah pepton menjadi polipeptida. Selanjutnya kita bahas adalah jaringan endokrin. Nah, jaringan endokrin ini terdiri dari pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan insulin dan glukogen. Baik, proses pencernaan pada manusia dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan akan dihancurkan dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau dikenal dengan saliva. Saliva ini akan mengeluarkan enzim yang namanya amilase yang akan berfungsi mengubah pati menjadi maltosa atau glukosa. Kemudian makanan yang telah hancur akan menuju ke kerongkongan dan terjadi adanya gerakan peristaltik sehingga makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi proses pengadukan makanan yang bercampur dengan asam lambung atau disebut dengan asam kloida. Nah, asam kloida ini berfungsi untuk membunuh bakteri yang ada pada makanan yang masuk tadi. Kemudian di dalam lambung terdapat enzim-enzim, diantaranya ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, enzim renin berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein, dan ada enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian, bahan makanan yang telah dipecah tadi akan menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kemudian, akan masuk menuju ke usus besar. Nah, usus besar ini dia terjadi pembusukan makanan atau sisa-sisa atau sari-sari makanan tadi. Yang kemudian beberapa waktu akan dikeluarkan melalui anus atau dapur. Baik, kita masuk pada gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu Crohn. Crohn adalah salah satu penyakit radang usus dan merupakan kondisi jangka panjang yang mana
Peradangan bisa terjadi pada seluruh lapisan dinding sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga ke anus. Yang kedua yaitu gastritis. Penyakit gastritis menyebabkan radang yang menyerang pada lambung sehingga penderita akan merasakan rasa perih pada lambung, mual dan panas pada lambung. Yang ketiga yaitu MAH. Penyakit MAH atau indigestion adalah istilah yang menggambarkan nyeri yang berasal dari lambung, usus halus, atau bahkan kerongkongan akibat sejumlah kondisi. Sebutan lain sakit MAH adalah dispepsia. Sakit MAH bisa disebabkan akibat luka terbuka yang muncul di lapisan dalam lambung. Infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi, dan non-steroid serta stres. Iritasi usus halus adalah penyakit yang banyak terjadi pada kolon atau usus besar manusia. Gangguan ini menyebabkan munculnya rasa sakit perut dan rasa tidak nyaman pada perut. Biasanya orang yang menderita penyakit iritasi usus besar tidak sadar karena gejalanya hampir mirip dengan sakit perut biasa. Tukak lambung adalah luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Lapisan ini juga berpotensi muncul pada dinding bagian pertama, usus kecil serta kerongkongan. Tipus atau demam tifoid adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi dan umumnya menyebar melalui minuman dan makanan yang sudah terkontaminasi, menyebabkan mual dan muntah serta masalah dengan kadar gula darah dan nutrisi. Berikutnya adalah usus buntu, yaitu peradangan atau pembengkakan appendix. Berikutnya adalah gastroparesis, yaitu otot-otot perut berfungsi tidak normal. Biasanya kontraksi otot yang kuat mendorong makanan melalui saluran pencernaan.